ada lah pesan lu buat anak muda di sana yang jadi desainer dan sekarang lagi stres, kenapa desainnya nggak laku-laku? Lu gimana? Prosesnya berapa tahun dan lu ada pesan nggak buat mereka? Kalau ngomongin desainer sebenarnya banyak sih yang lebih jago daripada gue gitu. Terus? Tapi ya jelas banyakin main aja deh, banyakin nongkrong. Sekarang setelah kita diskusi dengan timnya Sage, behind otaknya Sage, kita langsung diskusi dengan yang otak cuannya Sage. Oke, guys. Jadi setelah tadi kita diskusi dengan Putra, tim Sage, kebetulan sekarang ada dedekot-dedekotnya yang kebetulan ada di toko Sage Trade Camp. Bacanya Sage apa Sage apa Sange, Mas? Sage. Harusnya sih sebenarnya Sage. Kenapa jadi Sage? Karena kita orangnya local pride banget kan, orang ngomongnya Sage jadi Bisa. local pride banget. Jadi ini di sini aku berpartner dengan beberapa orang. Dari urut di sana ada Varian Herwansa. Enggak Pak, Varian cuma satu-satunya, Varian Sage. Varian. Lu founder ya? Iya, ya. Ini adalah Hamzah. Nama gua Hamzah. Gue salah satu foundernya juga, berdua sama Varian. Dan di sini adalah salah satu brand yang bakal masuk di Sage. Oke. Bukan coy, Sage masuknya. Sage, Ya. bukan ya? Namanya Aaron. Aaron nih tua coy. Tuh. Di atas gue banget. Jadi dia pernah gue review outfitnya emang parah banget. Nanti kita akan review di bagian akhir dari video ini. Kita akan review outfitnya Hamzah dan outfitnya Aaron yang killer abis, killer sama anak-anak habis tuh abis semua coy. Ya, cincinnya aja bisa beli outfit lu semua anjir. Ya kita gak usah bahas itu dulu. Kita akan bahas bukan kerdus, kita bahas Sage-nya dulu. Buat semuanya deh, buat Varian, Hamzah dan Aaron. Sebenarnya kalian bertiga ini saling kenal satu sama lain apa gimana sebelumnya? Kalau sama Varian kan jelas gue dari SMP, gue udah temen dari SMP. Normal kan tapi lu? Normal dong, kan ada pacar di belakang sini. Aman bosku. Aman. Terus ya kalau kenal Aaron, kenal Aaron jadi ya sebenarnya kan sebenarnya. kalau kenal personal sebenarnya baru. Cuman kan itu Ron kayak Itu gara-gara kita kan udah dulu jam, di ya? forum gara-gara udah jam ya. jadi bisnis orang kaya kayak gini, belinya udah bukan kayak gitu, diem-diem, jam. jadi kan dulu kan Aaron salah satu sesepuh lah di daerah Kubiru ya. Adima apa sih lo? Mr. A. Yang ngumpulin, Rasi. Mr. A. Mr. A. yang ngumpulin bata terus. Iya, benar-benar. Serius ya? jadi Iya. jadi kayak tahu-tahu di forum aja sih sebelumnya. Terus kebetulan juga Aaron punya brand Antea Tigra kan. Iya. Jadi ya tahu Lu beli juga? tahu lah gitu lah. Saingan lu kan? Saingan temen lu kan? Oh sih, Nah, kita teman semua. teman kita semua. semua teman. Nah, Dirangkul, jangan dipukul. oke, kayak segera tuh dirangkul jangan dipukul. Oke, kita sebelum lanjut ke Sage kita tanya dulu ke sesepuh Daraku Biru karena dia nyebut Daraku Biru. Mas Aaron atau Ko Aaron atau terserah lah Mr. A. Lo sebenarnya di Daraku Biru itu sejak kapan? Sejak sebelum Darahku Biru malah. Dari Iya. Mets ya? Dari zaman Kaskus. Oh, jadi di Kaskus namanya. Kaskus. Tahun berapa itu? 2008, 2007. Dan mulai lu main. kerja di Masih belum kerja, itu masih kuliah aku. Di? Swiss German University zaman SGU. dulu. SGU. tapi katanya lu pernah di luar. Nah, akhirnya ketemu di RAS itu sebelum Darahku Biru pas lagi magang di Jerman. Oh. Zaman dulu oportunis, Gokil ya lu ya. Modal. Sekolah di luar negeri, coy. ya modal dengkul gitu dari Jerman ke Amsterdam karena dulu di RAS di Amsterdam. Pengen nyari dulu di sample sale zaman dulu. Kula, ya bos. Terus kurang sampai sel. Kula sample sale. Duit habis, akhirnya nelfon di RAS, Dir, gak punya duit nih, bisa numpang nggak di rumah lu? Akhirnya numpang rumah di RAS. Dari situlah mulai. Akhirnya ketemu teman-teman. Akhirnya balik ke Indo setelah sample sale itu kan setelah internship lalu balik ke Indo ya, akhirnya baru mulai Darahku Biru. Oh, lanjut. Ya, Lu akhirnya- koleksi denim. Iya, awalnya koleksi denim, baik lokal maupun internasional. Lokalnya tentu masa zaman dulu yang ada baru sedikit dan memang yang memperhatikan kualitas belum banyak lah, belum sebanyak Itu tahun sekarang. berapa koleksi denim? Pertama beli masa, justru malah denim pertama gue masa. Itu lokal berarti ya? Lokal hitungannya. Karena yang punya orang Indonesia, cuma dia dulu bikin di Aussie sih. Oh. Itu 2008 akhir kira-kira belinya. Buset, gue masih mau masuk kuliah dia udah beli denim kayak ginian. Terus lanjut. Nah, ya udah dari sana memang ya denim mengajarkan kami semua untuk berproses lah intinya. Ya untuk Ya, sabar. sesuai dengan ininya Betul dari filosofinya kita pakai benar-benar kita jadi pengguna setia, dicuci jarang-jarang, jadi benar-benar jadi second skin kita lah. Oh. Nah mulai dari sana akhirnya
ngulik setelah kelar denim mulai ke boots lalu akhirnya ke silver. Gitu. Wah. Karena semua berproses kan. Betul. Boots juga ada break-innya, silver juga ada aging prosesnya gitu. Kita tahan dulu nih. Yes. Ini ceritanya banyak. Kita lanjut yang ke lebih muda. Nah, kalau Aaron memulai perjalanan ini dari 2007-2008, lu gimana nih? Sampai akhirnya buat Sage. Main denim pertama kali banget tuh gue pakai denim Nudi Slim Jim yang artworknya masih putih tuh. Buset. Itu gue pertama kali tuh Tahun-tahun? 2008 lah. Gue masih kelas 1 SMA tuh. Buset, satu SMA lu udah main Iya. Nudi ya? Terus kurang jadi- ajar, gue masih main Pro Shop coy. Ini udah main Nudi, beda level. Terus kepikiran brand lokalnya kapan? Itu tahun-tahun 2011 lah. Gue lagi baru lulus SMA, masih baru masuk kuliah tuh gue ngerasa, gue ngeliat nih, jadi waktu itu saat itu ada kayak apa ya, brand denim lokal jeans tuh lagi banyak-banyaknya keluar. Siapa aja? Sering banget keluar, kayak Elas sudah lumayan lama, Elas sudah duluan, ada El Raven House. duluan ya? Raven lumayan pertama lah, dia 2010 lah di El House. 10 kan ya kalau nggak Masa salah. tuh berapa? 2010 ya? Masa even before. Masa sebelumnya Iya, lagi. Sebelumnya lagi. Itu Karena mas- Yoko kan di OSI tadi kita ceritakan. terus. Cuman itu masa menurut gua kurang apa? Gaungnya kurang kena. Maksud gua Iya. kurang mainstream lah dia karena kelihatan eksklusif banget gitu loh. Ya karena dia, ya denim musim 2011 dia udah juara 2008. Iya, benar. Lebih nyampe daripada nyampe. Betul. Jadi dia Gimana tuh kayak tuh nggak itu. Nyampe sini, ini di sini coy. Jadi orangnya nggak nyampe semua akhirnya. Terus akhirnya kepikiran Sage, ketemu sama orang ini gimana ceritanya? Ini teman lama gua dari teman Lu acak gitu? Teman SMP terus kayak emang sering ngumpul bareng. Akhirnya gue diskusi sama dia, gue ajak varian. Kenapa lu kepikiran dia? Kenapa nggak orang lain dari sini? Segelintir orang. Nah sekarang yang gue tanya adalah, bisnis sama sahabat tuh paling diantiin banyak orang. Kenapa lu percaya? Ini hati mainstream nih. Ya bisa berhenti sama orang, berarti orangnya belum sahabat-sahabat banget tuh. Iya nggak? Terus kenapa namanya Sage? Jadi ya gue anaknya Asal gemuk? sosok filosofis gitu lah pak orangnya. Harus lah. Itu artinya apa? Jadi sage itu sebenarnya artinya Sage artinya apa? kalau di bahasa Inggris tuh kayak orang apa ya, orang yang udah wise, udah nyampe levelnya. Sesepuh. Kasarnya orang udah nyampe lah. Orang Nyampe yang udah ya? melihat lebih, udah simor gitu. Orang Jadi nyampe gua- sini nih, di sini. Sininya, ini sininya sini. gitu. Ulang. Bener. Terus Jadi kayak gue ngelihat spirit outdoor dan travel dan proses breaking jeans dan kayak apa ya? Ya orang bertualang bersama jeans itu kayak ujung-ujungnya orang itu bakal menjadi kayak orang yang sage gitu, kayak orang yang udah tahu, udah dengan penuh dengan wisdom yang dari Oh, itu tuh. travel dia. Sebenarnya ke situ. oke, kita lanjut. Mas varian atau ko varian atau apa nih? Kangkoh gue bilang. Bang aja bang. Bang, oke. Siap bang. Jadi bang varian, lu apa? Bisnis apa lu? Sebelum Ya. di Sage, Ada macam-macam lah. sebutin lah, nggak apa-apa biar netizen tahu. Gue pernah jadi broker minyak tanah. Terus gue umur berapa? SMA. kuliah awal lah. Terus Terus gue dulu pernah main agrobisnis. Kebetulan waktu semester 2 gue punya kebun 10 hektar pak. wow, itu sombong banget. Tapi kaya, jadi gue nggak bisa apa-apa ini. Terus habis agrobisnis, Agrobisnis, abis itu gue pernah kebetulan pertama cerita dulu ya. Gue pengen beli denim Iron itu Heart lah. tahun berapa? Tahun kapan ya? 2010 Jadi akhir. lu tuh di atas dia umurnya. Sama. Tapi lu nggak naik kelas sekali. Gua waktu itu SMA di DO sih. Jadi SMA, cerita dong, SMA di DO. SMA Karena gua di DO karena cukup bandel lah. mukulin orang coy. Terus Apa? lu SMA dari mana coba sebut? SMA gua Gonzaga dulu. Sampai SMA kelas? Gonzaga. Kelas 2 semester 1. Dan akhirnya lu lulus UAN tuh pakai apa? Habis itu gua Paket C. Paket C, habis itu langsung kuliah gua. Di mana? Di Trisakti gua ambil teknik, tapi lulus, Pak. Paket C coy. Jadi lu tahu nakalnya kayak apa? Mukulin orang anjir. Terus habis itu lu Zen. beli Iron Heart. Enggak, gua nanya sama Hamzah. Kebetulan kan dia kan anak DB banget kan. ADB. Anak Denny banget. Anak Denny banget kan. Yoi. Gue bilang nih, Jak, gue mau beli Denny waktu itu 2010 awal-awal. Iya, Ya gue kan, iya kan, gue abis itu kan, ya gue tanya teman gue yang paling tahu lah. Bilang tahu, abis itu kita chat-chatan beli apa nih? Ya gue belilah salah satu denim itu. Abis itu kita ngobrol-ngobrol, terus gue bilang, kenapa kita nggak bikin apa brand lokal lah? Brand denim. Akhirnya dari situ kita brainstorming berdua. Oh iya, kebetulan dia juga lagi main buat aja ya. Lagi kayak ada keresahan lah, Ada lah, keresahan. kayak ada yang kurang nih gitu loh. Nah, jadi abis itu kita buatlah Sage yang ngebrandnya dia banget, brandingnya yang ngeduitin gua gitu lah, kasarnya gitu lah.
Nah sekarang mau tanya, bisnis lu selain Sage apa aja? Biar anak muda tahu. Dan usia lu berapa sekarang? Gua kelahiran 92, berarti sekarang gua 27. Tuh kan di kelas gua. Baru kemarin. Di kelas gua udah setahun. Bisnis Sebutin. bisnis ada di retail, ada di F&B, ada di dunia investasi juga. Total ada berapa toko yang lu punya kalau lu hitung-hitung? Ya cukup lah Pak, lumayan lah. Apa sih? Susah kan 40, lu berapa ngomong? Gak sebanyak lo lah Pak, gak sebanyak Berapa? lo. Berapa? Gak sebanyak lo. Ya 10-an lah gua ada. 10. 10-an. Kita balik lagi. Ini udah tahu kan di story-nya si Varian. Nah, kita balik lagi. Lu brand lokal tuh banyak. Dengar dari lu pernah kerja di sebuah brand make up, bener? Betul. Berapa tahun? Kok lu bisa sih dari 6 tahun. denim ke brand make up itu nyebrang? Waduh, panjang ceritanya. Jadi awalnya memang sama kayak Hamzah dan Varian lah. Kita punya keresahan lah bahwa memang hobi kita nih time consuming dan juga mahal gitu loh. Jadi memang awalnya gue sebenarnya akhirnya pergi ke Hong Kong itu sempat ngobrol sama Take 5. Buset. Pengen franchise ceritanya. Nah, Lu bisnis langsung ke Hong Kong ya? lagi itu Ini, kan ini orang nggak main-main kali. Enggak lah, enggak Ini lah. lu dengerin ilmunya. Gimana? Ke Hong Oke, Kong franchise Hong Kong Take Five. franchise Take 5. Lalu digelontorkan lah angka-angka yang fantastis. Yang bahkan pada saat itu pun gue pikir kayak ini nggak bisa make it. Kebetulan kan pada saat itu gue diajak sama sepupu gue yang punya Etude House itu tadi, distributor. Oh, sepupu lu yang punya itu tuh. Betul, distributor Etude House. Distributor resmi, tunggal berarti. tunggal di Indonesia. Terus? Akhirnya diajak ke satu expo namanya Cosmoprof. Akhirnya gue belajar lah di situ dunia health and beauty seperti apa sih. Ya ternyata memang sebenarnya nggak, kita bisa bilang ada benang merahnya lah. Yang tadi kita balik lagi, kita berproses lah ya. Ketika kita bilang health and beauty industri seperti apa ya, kita ingin membuat hidup orang jadi lebih baik lah. Dari segi penampilan gitu kan. Ketika Sage bisa membuat orang berpenampilan lebih baik, gue punya misi saat itu, gue bilang oke, gue dalam tanda kutip banting setir untuk membuat hidup orang jadi lebih baik. Itu tahun berapa itu? 2011 lah. Berarti lu lulus? Lagi master itu tuh. S2 lu? S2 Di mana? Singapura. Siapa bilang pengusaha harus DO, coy? Ya. Terus Ya. lu lulus Etude berapa Lulus tahun? Etude tuh kira-kira 5 tahun. Apa yang ngebuat lu tiba-tiba buat brand lokal pertama kali? Itu akhirnya 2013 ketemu Mas Tegar. Akhirnya emang karena suka goros, baik lagi gue coba perkenalkan di Indonesia. Ada resistensi lah, karena kan zaman dulu mungkin begitu udah 2013 udah bisa beli laptop lah, kasar kita bilang. Goros mungkin nggak semua orang yang baru mau main, baru mau terjun, baru ada interest, rela mengeluarkan uang segitu banyak. Terus Ya, akhirnya karena banyak belajar dari baik lagi dari sisi berproses itu, ya akhirnya ketemu Mas Tegar, ketemu partner yang tepat lah. Itu akhirnya gue jadi lebih dekat dari saudara, mungkin ya udah benar-benar kayak guru spiritual gue lah Mas Tegar. nah kita lanjut lagi. Iya. Akhirnya 2013 lu membuat brand lokal. Yes. Bernama? Antea Tigra namanya. Antea Tigra itu sebuah silver yang harganya jutaan. Gimana lo edukasinya? Proses, sabar. Kita nggak bisa bahas itu di sini ya. Yes. Panjang. Panjang. Sampai akhirnya Antea Tigra lo buat brand lokal lagi. Stubborn. Kenapa nyebrang ke itu stubborn kelas kepala ya? The Stubborn namanya sebenarnya. Brand Jadi apa hati-hati, Pak. Ada yang kaleng-kaleng juga, Pak. Ya kan ada yang mirip ya. Ada yang mirip. Gak usah disebut ya. Iya. Ada yang mirip namanya. Ada yang Tapi mirip. udah lu Cuman- patenin kan. Sudah. Dan Iya. itu brand roots-nya kemana? Roots-nya lebih ke kebebasan sih. Kita memaknai kebebasan sebagai ya bangsa yang merdeka, kita coba memaknai kebebasan. Lu bawa brand ini coy. Yes, Maru. Nah, kita bahas nanti coy. Nanti dulu. Kita bahas. Lu hobi memakai koleksi yang jujur orang nggak ngerti. Dan melihat tren hypebeast sekarang yang kalau memakai harus ngerti. Gimana perasaan lu memakai barang yang sebenarnya konten gini aja lah, konten how much your outfit. Lu seneng gak sih kalau outfit lu ditanya harganya berapa atas saya bawah? Ah, seneng gue. Kenapa? Gak asik aja bro dia. Buset. Apa sih gitu? Iya. Apa ada gitu Apa ya? sih esensinya? Dan ini yang buat kan generasi di bawah lu, jauh banget di bawah kita. Sebenarnya kenapa lu gak suka? Bukannya tuh ajang untuk pamer, orang-orang jadi tahu bahwa wah lu pakai Goros 100 juta, orang jadi tahu. Kalau ini personal aja karena Personal ya? Kalau menurut gue sih apa ya, kayak kita beli barang apapun yang dimatiin kita, Pak. Betul. Lo mau apa sih? Buat pamer, buat apa sih pamer ke orang, kayak mau apa juga gitu. Jadi lu gak butuh orang ngerti bahwa Nggak lu usah. harga berapa. Nggak usah ngapain. Lu memakai sekarang darahku biru kayak apa? Darahku biru sih kalau secara holistik kayak maknain dia darahku biru itu apa ya,
kita sebagai brand sangat berutang budi sama Darah Biru. Buset. Kita Semua lah ya. iyalah hampir semua brand lokal yang kita tahu ya, apa ya, Dalam lingkup kita lah ya. lingkup kita lah yang di circle kita tuh ya utang budi lah Pak sama Darahku Biru. Dan semenjak ada kemunculan Pak Yaidi, gimana lo responnya? Udah apa ya, gue ngeliatnya ya shifting sih Pak. Maksud gue kayak Harus menerima ya? harus ya emang ya semua berubah, semua ke arah yang lain, semua ke arah yang lebih mainstream sekarang gitu. Lu bergerak di denim ketika ada era yang namanya resell dan akhirnya orang pakai cuman sweatpants denim yang udah jadi, yang sobek-sobek itu yang lu Iya. tau lah, Ya. ya kan? Lu itu berpengaruh nggak sih sama sales omset hancur gitu sampai Enggak. kemana? Enggak, karena ada pecintanya. emang kalau lo ngejual barang yang apa ya, yang ya the product speak itself lah. Mereka orang tuh udah ngerti kalau gue jual barang bagus gitu. Ya udah orang bukan yang beli barang gue bukan orang yang ikut tren gitu. Jadi orang yang ikut tren bisa ke sana, yang emang suka sama kita masih ke sini. Bang, gue tanya nih, lu kenapa sampai buat ini outer sake kan? Iya. Ini sempat gue foto, gue pinjem kemarin. Yang buat Putra. Ya. Di episode sebelumnya, part 1, karena banyak panjang banget coy. Nah, lu kenapa nyebrang? Kenapa hire gua sama dia? Di Putra di dalam situ, Iya. tuh Putra. Ini part 1 coy, tuh liatin mukanya tuh. Nah, dia nunggu sekarang. Nyebrang. Kenapa lu hire Cipeng nih, yang udah di Susan Care, lu gak jadiin dia sebagai CFO dan hire Putra? Lu membawa Sage sekarang kemana? Sage sebenarnya nggak kemana-mana. Sebenarnya Tetap tetap di situ. gue masih punya, kita masih punya core value kita masih tetap kita pertahanin lah. Kita Produk. untuk secara produk kita membawa ini lebih apa ya? Lebih orang tuh bisa lebih masuk ke Sage, yang ngerti nggak maksudnya? Kayak Bukan hanya pecinta service denim. jadi nggak cuma pecinta denim aja. Gue ngelihat Pengen lebih general. selain lebih general, kayak kita pengen explore juga lah Pak. Tapi tidak- Sama ini bikin jaket denim. Jaket denim ada berapa tipe sih? Type 1, Type 2, Type 3. Jadi sebenarnya Gua pengen tua lebih banget ya. Betul. Kayak boring ya. Lebih ke Gua gamenya ngeliat- boring buat lo, membosankan dan lo akhirnya Apa ya, kayak otak kita kan dianugerahi Tuhan kan kapasitas besar lah, maksudnya kreativitas jangan sampai terbatas gitu loh Pak. tapi tetap tidak meninggalkan pattern Tetap adventure. aja tetap masih apa ya, utilitarian design, terus adventure spiritnya masih sama. Terus baik ya. Kalau lo Kalau dari gua sih satu sih sebenarnya kalau bisnis itu jangan pernah jadi Superman aja sih Pak. apa itu maksudnya? Ya jadi semuanya serba bisa, semuanya serba gua. Emang kita harus ya, kayak piramid lah Pak. Kita harus bagi-bagi tugas. Tapi istilah lu buat kenapa? sendiri apa? Enggak dong Pak. Gua buat sendiri Pak. Iya. Terus Ya, kenapa? you know your shit aja lah. Woi. Terus Intinya gua tahu lah kapan kita harus bekerja sama, kita harus expand, kita harus buka toko, kita harus buka workshop, ya dia tahu di timing yang pas. Karena menurut gua personally adalah timing yang pas lah buat kerja sama bareng bosku Cipeng. dan terus pesen lu buat anak muda karena lu di sini yang paling visioner dan menurut gua tuh gimana ya realistis. Kalau pesan mereka beda, idealis, sudah jelas tadi pesennya. Lu mau pesen apa buat anak muda lagi ngejar mimpi, DSP, cuan is everything atau apa? Wah, harus bernyali ya bro. Buset. Harus bernyali lah. Nyali adalah kunci kesuksesan. Yang penting yakin. Oke, Thank you ya Thank you Varian. ya, Pak. Thank you Hamzah. Thank you, Mas. Habis ini kalau lu mau lihat referensinya, gue tidak akan bilang harganya berapa. Jadi harganya XX semua. Kita cek outfitnya Aaron dan outfitnya si Hamzah. Outfit Putra kan udah di episode sebelumnya. Nah kita sekarang lanjut ke Pak Aaron. Wah, sesi khusus. Singkat cerita lu udah di Etut ya. Lu perjalanan agak ekstrim. Pertama lu kuliah S1 di SDU, perhotelan. Lu S2 di Singapura. Kerja di Etut langsung sama ownernya. Kerja di startup beauty. Terus habis itu buat Stubborn, ada kembarannya tetap jalan terus. Sekarang ada di Sik ya. Ada di sik. Kalau lu inget vlog gue yang jajan sepatu bareng Kemal Pahlevi, itu ada Stubborn, itu brand dia. Ya, The Stubborn ya. The Stubborn, TSN. TSN. Dan akhirnya lu memutuskan kembali lagi di bidang perbeautyan. Yes. Baik lagi stay true to your roots. Itu Sebenarnya kan penting. ini bukan, lu percaya passion gak sih sebenarnya? 11-12 enggak ya? Oh enggak. Passion kita bisa ketemu dimanapun lah. Maksudnya orang Ini- bilang ini nih sama kayak gua nggak percaya passion. Jadi passion Betul. tuh gimana? jangan do what you love, tapi love what you do. Dibalik. Mantap, love what you do itu. Iya. Jangan do what you love ya. Betul. Karena nggak sesuatu yang kita cinta itu menghasilkan uang ya. Enggak semua.
Nggak semua. Nggak semua. Jadi ceritanya gimana? Kenapa lu malah bisa jatuh hati sama bidang persampoan dan perbeautyan? Iya, ini sebenarnya kan dari dulu pas gue di Attitude itu gue jadi scout lah kasarnya. Scout Jadi tuh scout, gimana? jadi bisnis scout lah. Jadi business development. Mereka dulu sering mau belanja brand dalam tanda kutip ya. Jadi gue sempet keliling ke beberapa kota di dunia, di Hong Kong, ke Jepang, lalu ke sempet paling jauh ke Bologna, ke Italia. Dan Attitude itu Dari Korea. kok lu yang dipercaya? Jadi kan yang punya masih saudara. Ya salah. Langsung kan udah bilang Aaron tuh langsung namanya. Terus habis itu Ya, jadi kita belanja ratusan brand, kita lihat-lihat, kita kurasi. Akhirnya jatuh hati ke Maro adalah kenapa? Karena prinsipal bilang bahwa sebenarnya Maro itu dirilis sebenarnya awalnya dari segi fashion. hah? Ya. Serius lu? Yes. Makanya kalau kita bisa lihat dari campaign yang dia lakukan, Iya. angle-angle-nya itu nyerempet-nyerempet fashion. Dan emang gue suka banget Maro tuh gara-gara ceritanya kayak gini. Gue tahu Maro tuh bukan dari Aaron, tapi ceritanya gue di Jepang. Iya. Nah, gue di Jepang itu tuh ada poster kayak ginian. Itu di trailer kan di Jepang tuh suka pakai trailer tapi buat iklan ya. Iya. Bingung coy, ini ngapain Serizawa pakai sampo kayak gini? Gue cari harganya kalau nggak salah tuh kalau dirupiahkan 180.000, 50, 150 atau 80. Tiba-tiba di Indonesia, gue ditawarin sama dia, mau nggak jadi reseller Maro? Bangke kan? Dia pemegang resminya coy. Dan sebenarnya apa spesialnya Maro ini coy dibandingkan yang lain? Yang lain. Jadi kita belak-belakan ya. Yes, kita bicara efficacy lah ya. Memang secara produk memang dia benar-benar works nomor satu. Kita ada hero produknya volume up yang Tirta juga udah pakai. Ya gue pakai. Itu bisa membantu mengembangkan rambut. Dan ini no hoax loh, rambut gue rusak. Jadi rambut gue rusak karena gue ganti-ganti sampo dan sempat pakai pomade hancur dan akhirnya gue ditawarin, ceritanya gue ditawarin sama Aaron, Tir lu pakai sampo ini aja yang Maro merah. Ini yang merah waktu itu belum ada Bepom ya. Belum ada Bepom. Belum dari Jepang, belum dari Jepang. Kalau lu cocok lu baru jualin. Masih friends and family pace lah. Dan gue ya. remuk nih, bener-bener remuk, petak di belakang. Gue pakai, gue cek di hairnet. Gue cek di hairnet emang rusak rambut. Gue pakai ini sebelum dicat sampai bisa dicat kayak gini. Ini tetap hitam coy rambut gue yang bawah, padahal udah di bleaching. Yang bawah tetap tumbuh. Ini karena merahnya ini. Ketombe gue hilang dan emang tumbuh di situ. Gue tanya sama Aaron, lu emang pemegangnya? Nah, ya memang Itu. ya akhirnya syukur alhamdulillah puji Tuhan akhirnya memang di appoint sama prinsipal untuk jadi sole distributor di Indonesia Resmi. resmi, Dan emang the one and only. dan emang dia tuh kan ngeklaim untuk menumbuhkan dan menghitamkan rambut. Mengembangkan lah tuh, kita bisa bilang mengembangkan. Iya, rambut tuh jadi tebal. Nah, Soalnya sih- follicle-nya lebih lebar jadi. Lo bisa lihat di YouTube-nya Hairnet, di situ si Capster barberman-nya, ownernya sampai bilang rambut gue itu super hitam dan super tebel. Itu di bleaching sampai beberapa kali tetap kayak gini terus dan cepet banget tumbuh rambut gue. Nah, efeknya karena bukan pakai serum-serum ya. Betul. Nggak pakai serum coy. Dan emang ini terbukti medis. Ada medical study-nya, cuman memang kita belum bisa publish di Indonesia. Ada halangan lah dari Bepom. Di Jepang pun sebenarnya nggak bisa publish. Iya. Jadi yang bisa publish itu hanya di Singapura. Tapi emang ini udah diuji medis kan. sudah uji medis, jadi udah full resmi Bepom dan memang ada efeknya dengan pemakaian rutin, of course. Ya aku pakai rutin itu sehari Harus sekali, laten, ada betul. 2 hari sekali. Nah, Betul. Nah. ini apa ini? Nah, ini nanti ada rangkaian barunya. Apa ini? Bahasa Jepang gue nggak ngerti coy. Essence namanya, 3D volume essence. Oh, artinya itu. Yes. Ini bahasa Jadi, kanjinya gimana artinya? menebalkan rambut secara lebih jangka panjang lagi ini. Ini serum tapi. Lebih sedikit kecil, lebih cair lah dari serum. Halal? Belum halal pak. Yang ini? Belum halal. Yang ini belum halal? Belum halal. Yang halal Semua yang mana? Belum ada yang halal pak. Kalau yang mana yang belum halal? Belum ada yang halal. Cuma semua ada Bepom. Udah Bepom. Semua ada Bepom. Cuman kalau ini belum ada. Sertifikasi halal kan masih abu-abu juga Tir. Kita bisa bilang bahwa memang dari segi penyimpanan, dari segi pengiriman semua harus benar-benar dihalalkan. Jadi Oh, masih dalam gitu. proses lah. masih Cuman dalam kalau proses. yang ini kan dipakai orang muslim nggak apa-apa kan? Nggak masalah, karena kan itu bukan yang Bukan masuk yang ke dalam dari babi. tubuh, bukan masuk ke dalam tubuh. bukan masuk ke dalam Kita tubuh. bilang dicuci lalu hilang. Jadi aman-aman aja kalau ini. Harusnya nggak masalah. Jadi tinggal diuji di MUI, tinggal tunggu proses. Masih dalam proses lah. Kita belum Bepom aja berapa tahun? lama sih 2 tahunan. Anjir, lama banget ya. Lama banget. Ini 2 tahun baru keluar kan, jadi 2 tahun emang baru benar-benar keluar. dipakai dan emang benar efektif. Betul. Sekarang kita lihat Bu, bedanya ini sama ini apa? Dua produk yang berbeda sih. Jadi ini sebenarnya satu rangkaian. Ini yang tadi kita bilang adalah shampoo, yang ini kita bilang hair serum lah. Kita bilang hair serum atau hair booster, volume Dan booster. ini emang bisa ngitemin apa numbuhin? Membantu menumbuhkan. Kalau Kita bilang. botak, Nggak bisa. Nah, tetap harus mungkin bisa cuma sedikit lebih lama. gue mau tanya bedanya sama yang ini nih, yang Oh tadi yang si scalp itu ya? ini nih, gue kan Oke. jualan nih biar mereka percaya. Betul, betul. Bedanya yang Nah. ini ada yang ketombe tadi kan merah emang udah jelas. Ini Betul, kan buat betul. tumbuhin rambut sama ngitemin. Betul. Tapi emang efek
ketombenya dikit. Efek ketombe ya. Efek anti ketombenya Betul, dikit. betul. Maka disebut 3D. Nah, Yes. bedanya ini sama ini, sama-sama dia menghilangkan ketombe. Bedanya apa? Nah, sama-sama menghilangkan ketombe ini kita bilang di Jepang adalah medicated shampoo. Ini sudah tertulis jelas nih, medicated shampoo. Berarti buat Untuk scalp care. Jadi salah kaprahnya orang Indonesia adalah ketika kita shampooan atau kita keramas, yang dirawat adalah rambut. Yang benar adalah kulit kepala. betul. Ketika kulit kepala sehat, rambutnya pasti bagus. Oh. Awal-awal kamu pakai ini dulu, Tir. Iya, ya aku kan? kemarin pakai ini dulu. Karena Terus kan sebulan- masalah pomade. Sebulan ya, karena bener-bener hancur Pak aku gara-gara pomade yang oil base, pakai Ah. ini dulu. Jadi Terus ketika scalpnya beres, bersih. ketombeku hilang. Aku Ah. pakai ini, jadi hitam banget coy. Ah. Ini makanya kan sampai cepat banget hilang. Ini bukan jadi hijau ya, lu pakai maro hijau ya gila aja. Coy. Terus rambut lah. Ini memang medicated shampoo itu tadi balik lagi si Deo Scalp ini memang dikhususkan buat teman-teman yang punya masalah kulit kepala sih. Kulit Ini. kepala berminyak, yes. Kulit kepala berminyak, lalu flaky scalp, ketombe. Ini sangat-sangat Dan ini memang belum terbukti. bener emang terbukti. Medicated shampoo Pak, nggak sembarangan orang Berarti si bisa orang tulis. Jepangnya si Nature Lab ini yang buat ini emang benar-benar penelitian. Bener-bener penelitian, R&D-nya nggak bohong. Iya, Nggak bintangnya kaleng-kaleng, bohong. Sariza, anjir coy. Crow Zero coy. Enze. Kita juga bikin terakhir kolaborasi sama Weh, sama Muklai. Muklai coy. Ini gini Ben, ketika orang bergerak di bidang brand lokal, culture-nya nyampe, usaha sampo, buatnya sama Muklai. Nih otaknya emang jenius sih. Bener kata orang-orang, lu kalau nggak kena Aaron nggak jenius coy. Lu harus kenalan sama nih orang. Anjir. Ini sama Muklai ya? Muklai. Apa The one hubungannya and only. sampo apa tote bag? Nah, Bos? kita tutup lah ya dengan underline-nya adalah Maru make your day. Kita bilang kan make your day with Maru. Tagline-nya adalah make your day with Maru. Jadi itu memang kita bilang Maru kita pengen coba jadi multi-sensory experience. Nggak cuman dari shampooan aja. Jadi kita secara holistik lah, dari music, mungkin kedepannya ada music dan juga art. Juga kita kolaborasi sama Ranhood kan. Iya, dan Iya. kenapa lu nggak niru strategi sampo yang lain, iklan baliho, pakai Oh, model sumpah. cantik? Kenapa lu malah ngajak seniman, ikut kemarin event Black Spot, Lari, iya, terus habis ada itu lari, bareng lari, Ranhood. habis itu bentar lagi juga event fashion. Kenapa coy? Kenapa nggak ngikutin mereka aja yang hard selling? Karena bukan dari hard selling-nya sih, Tir. Mungkin kalau mereka bilang mereka lebih ke arah problematic. Jadi mengatasi problem. Nah, kita mengatasi problem dengan feeling good. Jadi feel good efeknya yang kita mau coba tularkan lah ke teman-teman. Ini dijual. Dijual, Terus sama samponya apa terpisah? terpisah. Jadi merch lah. Jadi ada brand merch-nya. Di dalam juga ada kaos-kaos dari yang kemarin bareng Ranhood buat Tirta. Wah, susah gitu. Susah sih ya kalau orang, menurut gue sih kalau udah orang punya idealisme nyampe, ini kayak jadi gini, idealisnya fashion, tapi lu kebetulan suka sama dunia ini, Ya. lu campurin jadi satu. Betul. Bangke, Dimension. jadinya nyampe ya. Ya hopefully nyampe lah. Hopefully nyampe lah. Berapa Hopefully tahun nyampe lu lah. bergerak di bidang ini berarti kalau duit bisnis? Dari 2012 lah kasar. Kalau yang ini, 2013. kalau Antea. Santai ya, tapi Kalau ini kalau baru, yang relatif baru. lu suka koleksi ya tuh 2008. 2008. Buset, 11 2008. tahun jadi kayak gini. Dan sebenarnya harganya mahal nih. Ini sampo literan soalnya, biasa orang dikit-dikit. Betul. Mahal nih. Kita mahal tuh relatif lah, Tir ya. Enggak, bukan. Kalau sangat seperti gua tuh Hah? 300. Oh enggak sampai, Pak. Loh, karena gua beli 300-an coy. Oh enggak lah. Yang bukan yang ini. Maksudnya ada brand yang lain lah. Segini tuh 300-an. Oh ini Kan kita dari luar. Ini betul. berapa? Ini 130.000 aja. Buset. Selesai. Saya 130.000 setengah liter kan ini. Ya. Buset. Wah, gila sih. Terus ini ada di mana, Indomaret? Oh, enggak lah. Kenapa? Kita coba Cara lu beda ya? beda karena dalam artian kita mau coba speak up ke teman-teman yang memang gini deh. Gampangnya 9 dari 10 cowok Indonesia tuh nggak tahu mereka pakai shampoo apa. ini tagline siapa nih? Bener. Aku tanya. Bener-bener aku tanya. Jadi kayak Mas pakai shampoo apa? Ya pakai di kamar mandi aja. Kadang-kadang dibeliin nyokapnya, kadang-kadang dibeliin istrinya, dibeliin pacarnya, bahkan kadang kalau nggak ada sabun dipakein shampoo. Nah itu kita mau cut short. Jadi dalam artian kenapa kita ada di Sage Trade Camp ini, lalu ada di barbershop juga, memang pengen cut short ke tempat cowok-cowok nongkrong gitu loh. Makanya Iya kita kan? hajar-hajar subculture lah kasarnya. Ada di mana? Sestreke masuk, Susan Yes. Care, Sun, Komunion, terus habis itu Barbershops, barbershop, terus habis itu di Aeon udah ada, karena Aeon sebelum ke Jepang kan. iya. Lalu terakhir nanti udah ada ngobrol sama Invia sih. Hopefully soon bisa salaman sama Invia. Buset, lu cara lu beda ya. Harapan lu bagi tugasnya gimana sih, Ron? Sekarang masih family company, masih sama adik masih di dalam, sama istri juga. Terus sama kita Ya kan stubborn lu, Antea lu, belum main motor lu, nah ada sih. betul. Nah, tadi kalau kita bicara balik ke varian, kita bikin piramid lah, Tir. Base-nya kita punya Maro, di tengah-tengah kita ada Stubborn, di atas Antea Tigra. Jadi memang Buset, oh my god, ya, ya orang. begitulah.
Anjir lah, lu gak minat anti trigam buat yang murah-murah dikit kayak biar yang No. tetap idealisme lu segitu. Bukan idealis sih, jadi memang karena sudah tahu caranya seperti apa, dan gue rasa kalau kita dengan proses, kita menghargai proses lah ya, dengan proses yang sudah kita gelontorkan, rasanya agak sayang kalau kita untuk bukan downgrade lah ya, kita lepas Harusnya ke pasar brand lu lebih upgrade lama. bukan downgrade. Betul. Dan Ron, pesen lu buat anak muda sekarang yang milenial tuh maunya instan. Taunya lu kaya raya. Sekarang padahal lu proses. Yes. Pesen lu buat anak muda gimana kalau misalkan terjun pengen di bisnis fashion atau bisnis kayak lu kayak sampo-sampo gini? Ya menghargai proses sih paling bener. Jangan kalau kita menghargai proses, result tuh akan datang sendirinya. Jadi Anjir sama ya. ya. Dan lu percaya sama passion? Tadi balik lagi, love what you do what you love. Oh betul. Jadi passion bukan berarti lu harus resign kerja sesuatu yang langsung boro-boro lu suka, bukan ya? Nggak bisa. Ya nggak bisa makan terus ya. Gimana Pak? Jadi proses dulu. Proses dulu. Dan lambat Nikmati laun proses. lu akan mendapat apa yang lu suka. Ya, finding your sweet spot lah, balance. Oke, dan terima kasih nih buat thank you buat Aaron, waktunya gokil men. Ini rumah di Best BSD. Best coy. Kita harus sonoan dikit. Ke Kuningan City hanya demi konten. Dan buat lu semua selalu tahu karena lu udah mantengin video ini secara serius. Video part 1 itu tadi ada sama Putra. Video part 2 yang Sagi ini kita akan bagi-bagi men. Gua akan bagiin 5 maro buat lu, acak ya. Dan gua akan bagiin 5 topi Sagi nih, sampel nih ya. Saya ada produk Sagi 5, terus produknya Maro 5, dan ada Stubborn nggak bisa gue bagi? T-shirt ini aja. Wah, t-shirt yang Stubborn yang kolaborasi sama ini 5, jadi ada 15 berharga, bagus. Syaratnya simple, ya kan? Tidak perlu subscribe, kayak sebelum nggak perlu. Yang perlu lakuin adalah lu pantengin Instagram Dr. Tirta, lu follow Maro IDN, dan kedua, lu follow si Sakit Redcam. 15 orang gue undi. Waktunya dari 24 jam setelah video ini rilis. Lu pantengin langsung feednya, gue upload teaser video ini. Lu like, follow Maro IDN, dan follow Ses Recam. 24 jam gue undi 5 orang dapat itu, 5 orang dapat Maro, 5 orang dapat merch-nya Stubborn, The Stubborn, 5 orang dapat si Sagi. See you on the next vlog. Thank you udah join sampai 40-an menit. Yoron, balik dulu Ron. Siap. Ya, bos. Nah, sokop 6. Nah, tugas dia itu. Bye.